Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi dengan saya, Khotimah Herliana ya. Pada kesempatan pertemuan 10 ini, kita insya Allah akan membahas mengenai administrasi perkantoran. Nah, ruang lingkupnya apa saja sih kira-kira, apa saja yang akan kita bahas nanti ya? Insya Allah kita akan sama-sama diskusikan. Ya, kita mulai dari ruang lingkup administrasi perkantoran. Apa saja kira-kira gitu ya. Secara sempit ya, administrasi perkantoran dalam artian sempit adalah semua kegiatan ya. Jadi semua kegiatan yang bersifat teknis ketatausahaan dari suatu perkantoran yang memiliki peranan penting dalam pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan operatif ya. Penyediaan keterangan bagi pimpinan dan juga membantu dalam kelancaran sebuah organisasi atau kelancaran dalam sebuah perusahaan. Kemudian dalam arti luas ya, administrasi perkantoran definisi secara luasnya adalah bahwa administrasi perkantoran kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan organisasi mulai dari struktur lini ya. Jadi dari mulai tahapan yang paling bawah gitu kan. Kemudian middle ya, pertengahan gitu, tahapan pertengahan sampai ke level top atau tahap paling atas ya. Jadi perkembangan organisasi itu nanti perkembangan organisasi atau perusahaan tersebut nanti bisa dilihat dari sisi administrasi perkantorannya itu ya. Kalau administrasi perkantorannya baik, insya Allah organisasinya juga baik karena terlihat atau tergambar dari sisi administrasinya yang rapih seperti itu. Sebaliknya teman-teman, jadi kalau administrasinya tidak terbina gitu ya, kalau yang tadi itu kan secara sempit atau secara luas ya. Kalau bagus, terbinanya bagus gitu kan, dimanage dengan baik, insya Allah perusahaan atau organisasinya juga akan berjalan lancar sesuai visi misi perusahaan tersebut. Sekarang sebaliknya, jika tidak terbinanya administrasi perkantoran akan berakibat tidak tertibnya pekerjaan. Nah, jadi pekerjaannya itu dia akan berantakan ya, akan berantakan dan tidak sesuai dengan tujuan pastinya gitu karena tidak terlihat dari sisi administrasinya itu carut-marut misalnya gitu kan. Jadi tidak tertib ya, ketatausahaannya itu yang menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan operatif begitu. Menghambat pengambilan kebijaksanaan gitu ya. Jadi menghambat yang harusnya kebijakan A diambil malah kebijakan B, atau yang harusnya diambil kebijakan B malah diambil kebijakan A. Nah, jadi kurang tepat seperti itu. Ini ketika administrasi perkantoran tersebut tidak dibina dengan baik ya. Jadi untuk mengambil keputusan oleh pimpinan itu akan sangat sekali menghambat perkembangan dan kemajuan sebuah organisasi. Ya. Kemudian dalam instansi pemerintah bahwa semua bagian yang berhubungan dengan kegiatan administratif ya, dengan administratif dilaksanakan oleh bagian apa? Oleh bagian sekretaris ya. Jadi seperti itu teman-teman. Maaf, bukan sekretaris tapi di sekretariat seperti itu. Saya ulangi lagi, dalam instansi pemerintah bahwa semua bagian yang berhubungan dengan kegiatan administratif dilaksanakan oleh bagian sekretariat. Di sekretariat gitu kan, ada khusus ada khusus tempatnya seperti itu. Kemudian sedangkan untuk untuk organisasi bisnis, kegiatan yang berhubungan dengan keadministrasian dapat dilakukan oleh siapa saja di sini. Yang pertama ya, oleh front office, yang kedua oleh middle office. Front office itu apa sih? Front office itu yang biasanya dia bekerja, tugasnya dia ada di depan, paling depan. Jika ada segala sesuatunya dia terlebih dahulu yang menghadapinya gitu atau menyelesaikan masalahnya seperti. Kemudian yang kedua middle office ya, di pertengahan. Ada juga back office seperti itu, di bagian yang tidak terlihat tapi dia tetap bekerja ya, dan ketidakadaannya back office ini juga akan menghambat sebuah perkembangan sebuah organisasi. Begitu. Ya, kalau fungsi administrasi ya, kita masuk ke fungsi administrasi. Menurut Kewell ya, yang ditulis oleh Haryadi 2009,
bahwa ada 3 jenis fungsi penundukan administrasi dalam perkantoran. Ya. Yang pertama yaitu fungsi rutin. Ya. Jadi fungsi pertama administrasi yang rutinitas dilakukan adalah mencakup pengarsipan. Ya. Pengarsipan, dari pengarsipan data-data yang masuk maupun yang keluar gitu ya, surat keluar ataupun surat masuk gitu, atau yang lainnya itu diarsipkan, kemudian digandakan gitu ya, mana yang perlu digandakan, mana yang tidak, begitu. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua itu fungsi secara teknis ya. Secara teknis ini ada membutuhkan pendapat ya, pendapat maksudnya di sini pendapat pengambilan keputusan ya, pengambilan keputusan yang mau diambil keputusan A atau keputusan B ya. Keterampilan dalam mengambil keputusan di sini juga nanti harus dibicarakan terlebih dahulu seperti itu. Nah, biasanya kalau fungsi teknis ini biasanya di dalamnya ada yang membantu mengenai pengadaan atau untuk pengembangan sebuah organisasi atau perusahaan, atau juga kompensasi ya, begitu. Kemudian fungsi administrasi yang ketiga masih menurut Hubel ya. Yang ketiga yaitu fungsi analisis. Yaitu membutuhkan pemikiran yang kreatif ya, yang namanya analisis atau analisa gitu ya. Analisa itu lebih dari sekedar mengamati. Artinya membutuhkan pemikiran yang tentunya dibutuhkan pemikiran yang kreatif, yang kritis ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, fungsi interpersonal yang membutuhkan penilaian analisis dalam decision making. Apa itu decision making? Yaitu pengambilan keputusan secara tepat ya. Jadi sebelum mengambil keputusan itu harus dipertimbangkan betul-betul keputusan yang paling mendekati kebaikan bersama. Maksudnya kebaikan dan kelancaran bagi organisasi atau perusahaan yang ada gitu. Kemudian yang kelima ya, fungsi manajerial ya, fungsi manajerial gitu. Manajer itu kan mengatur ya, itu membutuhkan kalau di sini disebutnya PAUK ya. PAUK itu apa sih? Ada yang tahu teman-teman? Nah, PAUK itu P-nya mungkin bisa diartikan planning ya. Jadi fungsi manajerial itu yang pertama adalah planning. Planning itu apa namanya? Perencanaan ya. Perencanaan apa? Misalnya 3 bulan ke depan atau dalam 1 pekan, dalam 1 bulan ini gitu kan. Biasanya seperti itu. Perencanaannya itu apa saja? Nah, itu harus jelas. Kemudian yang A-nya itu adalah actuating ya. Aktualisasinya itu seperti apa? Dari perencanaan tersebut tidak boleh hanya sekedar perencanaan, tapi harus ditulis kemudian diaktualisasikan dalam bentuk nyata. Seperti itu. Kemudian O-nya yaitu organizing ya. Jadi diorganisir gitu semuanya, dikoordinasi, diorganisasikan, kemudian dikoordinasikan gitu kan bersama anggota-anggotanya ya. Kemudian yang terakhir adalah C-nya itu controlling. Semuanya dari P-nya, dari planning-nya, dari actuating-nya, dari organizing-nya itu harus ada yang namanya kontrol. Di sini disebutnya controlling, harus ada pengontrolan. Apakah itu semuanya bisa sudah dilakukan gitu ya? Apakah sudah dilakukan, sudah betul-betul dilaksanakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Kalau belum, ya berarti harus diimplementasikan demi tercapainya sebuah tujuan organisasi atau perusahaan yang diharapkan tentunya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke sekretarisan ya, kesekretarisan dan kesekretariatan. Apa itu kesekretarisan? Yaitu satu organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan ya. Jadi organisasi tersebut melakukan serangkaian kegiatan penataan gitu ya, di manage, ditata, dikelola gitu. Terhadap apa? Terhadap pekerjaan perkantoran dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dicapai dengan lancar. Kemudian kesekretariatan, apa itu ya? Kesekretariatan adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh sekretariat. Segala kegiatan yang dilakukan oleh
sekretariat, jadi kesekretariatan adalah menyatakan kegiatan dan tata kerjanya gitu kan, tata kelolanya seperti apa, tata manajenya seperti apa begitu kan. Kemudian yang ketiga, administrasi kesekretariatan. Nah, ini juga yaitu keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan perkantoran dan tugas-tugas bantuan lainnya. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka menunjang kelancaran tujuan tentunya ya. Tujuan yang sudah ditetapkan oleh visi dan misi sebuah perusahaan atau organisasi tersebut. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan dan peran kesekretariat ya. Di sini pimpinan dalam organisasi kesekretariatan bertindak sebagai apa? Yang pertama, sebagai kepala sekretariat tentunya. Itu wewenangnya apa saja sih? Yang pertama itu membuat planning atau rencana ya. Ini membuat rencana, jadi dia membuat rencana ke depan itu apa saja kira-kira yang akan diimplementasikan ya untuk kemajuan ya perusahaan seperti itu, membuat keputusan gitu kan. Setelah di planning kemudian juga membuat keputusan mana yang akan diambil yang menghasilkan betul-betul kebaikan bersama untuk perusahaan. Kemudian mengorganisir bawahan, jadi bawahannya itu nanti diorganisir juga gitu ya, nanti mungkin diadakan pelatihan begitu ya, pelatihan buat bawahannya gitu, buat karyawannya gitu kan, atau sarananya seperti apa sarananya ya. Kemudian melakukan pengawasan, selain membuat planning kemudian di organizingnya, kemudian juga harus ada pengawasan atau controlling ya, yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa pengawasan ini sangat penting sekali adanya ya. Sehingga akan lebih terkontrol jika ada pengawasan ini secara rutin. Kemudian selain itu memberi apa? Memberi perintah. Memberi perintah ini juga harus sesuai, harus harus imbang gitu. Dalam artian memberi perintah ini harus perintah yang memang betul-betul mampu dilakukan oleh bawahannya seperti itu, dan memang itu tidak keluar dari SOP-nya seperti itu. Menyelenggarakan sistem komunikasi yang baik. Nah, ini juga harus dijaga ya, komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan itu harus dijaga gitu kan, harus dijaga. Kemudian jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa tidak diberikan haknya atau tidak merasa dihargai. Nah, ini komunikasinya harus lancar. Melakukan pengarahan. Nah, selain itu juga harus memberikan pengarahan juga terhadap bawahannya ya. Seorang kepala sekretariat itu harus melakukan pengarahan ya. Jadi nggak hanya perintah, nggak hanya ngontrol, tapi juga harus diarahkan gitu kan. Jika ada salah satu anggota atau misalnya karyawan yang keluar dari SOP-nya gitu kan, yang sudah tata tertib yang sudah ada gitu kan, itu harus diarahkan. Jangan ujuk-ujuk kemudian diberikan kartu merah gitu ya. Itu juga nggak baik, kurang baik seperti. Menyempurnakan organisasi dan tata kerja ya. Jadi untuk kesemuanya ini, peran kesekretariatan ini dalam rangka tentunya lagi-lagi untuk mencapai visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ruang lingkup tugas dan fungsi sekretariat ya. Ruang lingkupnya itu mencakup apa saja gitu kan, yaitu menyelenggarakan pembinaan ketatausahaan. Ini sudah kita bahas ya di yang slide sebelumnya tadi, khususnya yang berhubungan dengan surat menyurat. Nah, surat menyurat ini harus diperhatikan ya teman-teman ya, yang meliputi perbuatan penerimaan, pengolahan. Nah, jadi menerima surat itu ternyata harus dikelola ya, kemudian cara menerimanya juga nanti harus jelas gitu, dan cara penyimpanannya. Nah, nanti ini akan ada yang namanya penyimpanan arsip ya, penyimpanan arsip. Dalam penyimpanan surat menyurat, baik surat keluar maupun surat masuk itu harus rapih ya, harus sesuai dengan, kan ada khusus ilmu tentang arsip gitu kan, supaya nanti ketika penyimpanan surat menyurat tersebut rapih, maka ketika kita butuh data-datanya gitu pada satu hari nanti gitu, butuh mencarinya itu lebih gampang untuk
mendapatkannya kembali gitu, seperti itu. Kemudian menyelenggarakan tata hubungan baik secara intern maupun secara ekstern. Jadi ini harus dijaga ya, hubungannya harus dijaga, hubungan baiknya ya, baik secara internal ya, intern maupun ekstern, seperti itu. Menyelenggarakan kepanitiaan rapat, ini juga harus ini teman-teman. Ketika ada rapat-rapat itu biasanya harusnya dibentuk ya, sebaiknya dibentuk panitia rapat yang memang masing-masing nanti akan berfungsi sebagai masing-masing berfungsi gitu, berfungsi untuk tugasnya masing-masing, seperti itu. Menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya rahasia ya, menyelenggarakan pengaturan penerimaan tamu atau pengunjung. Nah, ini juga harus ditata ya, harus dikelola dengan baik ya. Menyelenggarakan tugas bantuan lain yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan menyediakan fasilitas, terutama untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok organisasi ya. Jadi seperti itu. Keseluruhan rangkaian ruang lingkup tugas fungsi kesekretariat ini semuanya harus bertujuan demi tercapainya tujuan organisasi ya. Nah, tugas administrasi kesekretariatan yang pertama untuk apa sih gitu kan? Kenapa harus ada administrasi juga dalam kesekretariatan tersebut? Tentunya yang pertama itu memperlancar lalu lintas teman-teman ya. Bukan lalu lintas di jalan raya ya, tapi memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik intern maupun ekstern. Jadi ketika ada informasi penting gitu ya, baik untuk intern maupun ekstern, itu harus cepat tersampaikan dengan baik gitu kan, dan kemudian ada feedback, seperti itu. Yang kedua, mengamankan rahasia perusahaan atau organisasi. Nah, ini ada sekat-sekat tertentu yang memang itu harus dijaga kerahasiaan perusahaan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tugasnya mengelola dan memelihara dokumentasi perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran fungsi manajemen POAX. POAX itu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi harus dokumentasi perusahaan itu harus dijaga gitu, harus dipelihara gitu kan. Jangan sampai rahasianya bocor gitu kan. Namanya juga perusahaan kan, namanya rahasia gitu kan, rahasia perusahaan jangan sampai keluar, dan itu sangat membahayakan eksistensi sebuah perusahaan tersebut gitu. Selanjutnya mengenai fungsi ya, fungsi kesekretariatan itu mengadakan pencatatan dari semua kegiatan ya. Udah jelas lah namanya, udah jelas ya, namanya juga sekretaris gitu kan. Sekretariatan itu ya harus mencatat gitu kan, tugasnya mencatat atau menggandakan gitu kan, dari semua kegiatan manajerial yang ada harus dicatat semuanya. Karena jika ada apa-apa biasanya mengarsip itu biasanya melihat dari sebuah catatan. Kalau catatannya bagus, maksudnya dalam hal ini adalah mencatat datanya lengkap begitu ya, dan mudah difahami, insya Allah akan membantu kelancaran berjalannya sebuah kelancaran perusahaan. Kemudian sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan, ini udah jelas lah ya, nggak harus saya jelaskan lagi. Kemudian sebagai alat komunikasi organisasi dan perusahaan ya, yang namanya fungsi kesekretariatan itu udah jelas sebagai alat komunikasi gitu kan, organisasi perusahaan. Kemudian sebagai pusat dokumentasi itu fungsinya. Kesekretariatan itu kan semua rahasia, kemudian dokumen-dokumen, kemudian data-data gitu ya, semuanya ada di fungsi kesekretariatan ini. Jadi itu harus lengkap. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan tugas administrasi office ya, yaitu yang pertama ada front office ya. Front office itu posisinya langsung melayani stakeholder. Siapa itu stakeholder? Ada yang tahu teman-teman? Stakeholder itu adalah orang yang berkepentingan, semua orang yang berkepentingan dengan perusahaan ya, atau semua orang yang berkepentingan dengan organisasi, itu disebutnya stakeholder ya. Jadi posisi yang langsung melayani stakeholders, unit kerja posisi ini adalah ujung tombak ya.
ujung tombak untuk kerja dalam memberikan kepuasan pada stakeholder tersebut. Contoh dari posisi ini adalah petugas loket. Nah, ini harus ada pelayanan yang prima ya, harus sopan santun, lemah lembut, seperti itu. Kemudian middle office, apa sih tugasnya middle office itu gitu ya? Posisi yang memberikan jasa supporting langsung kepada front line ya. Apa ini frontliner? Tidak secara langsung berhubungan dengan stakeholder. Jadi secara tidak langsung pada stakeholder. Kalau yang stakeholder tadi kan front office ya. Kalau ini secara tidak langsung berhubungan dengan stakeholder. Contoh dari posisi ini adalah petugas penguji ya, pemeriksaan dokumen gitu kan. Kalau yang penerima dokumen kan tadi adanya di front office. Nah, pemeriksa lebih lanjut lagi itu nanti bagiannya adalah tugas di middle office ya, seperti itu. Kemudian back office, apa sih tugasnya gitu kan? Posisi yang memberikan jasa administrasi ya, pencatatan, sistem informasi atau rumah tangga dalam rangka mendukung front dan middle. Contohnya adalah posisinya adalah petugas tata usaha. Ya, jadi kerjanya di belakang layar gitu. Tapi tetap ya, meskipun di belakang layar tetap penting adanya, sangat dibutuhkan ya. Jadi seperti itu. Kemudian administrasi office dapat juga bertindak sebagai yang pertama sebagai pusat syaraf administrasi dan perencanaan kebijakan ya. Kemudian yang kedua sebagai perantara penghubung ya, sebagai penghubung atau sebagai perantara satu pabrik dengan pemasok bahan yang dibutuhkan, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa juga bertindak dia sebagai tempat penyelesaian persoalan, karena namanya juga front office gitu kan, maksudnya administrasi office gitu kan. Jadi sebelum masuk ke pemimpin, gitu, ke pimpinan gitu, biasanya di administrasi itu udah diterima terlebih dahulu gitu kan. Nah, nanti kebijakan apa yang akan diambil nanti bisa di dalamnya bermusyawarah terlebih dahulu dengan pimpinan perusahaan. Kemudian yang keempat sebagai koordinator ya, sebagai koordinator. Yang terakhir yang kelima sebagai penghubung dengan masyarakat tentunya. Nah, tentunya poin 1, 2, 3, 4 sampai 5 ini bertindak sebagai 1, 2 sampai 4 sampai 5 ini juga itu harus sesuai juga. Jadi nggak bertindak sendiri meskipun memang bertindak sebagai beberapa poin ini, tapi tetap dia harus berkoordinasi dengan pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi. Ya, tugas dan fungsi khusus nih yang fungsi atau tugas khusus seorang front office ya, yaitu penerima tamu. Nah, ini harus seluruh keilmuan tentang cara-cara penerimaan tamu ketika ada tamu marah, ketika ada tamu kecewa gitu ya. Ini harus dikuasai ilmunya, cara menanggapinya seperti apa begitu ya. Kemudian customer relation office ya. Ini juga harus betul-betul di apa namanya? Harus ilmunya harus betul-betul dikuasai gitu ya. Kemudian dia juga front office itu tugas dan fungsinya itu salah satunya itu komunikator. Dia harus nggak boleh diam gitu ya. Dia harus komunikatif, harus komunikator. Tentunya di sini bahasanya juga harus bahasa yang menarik tentunya ya untuk lawan bicaranya ya. Nah, yang terakhir, jadi teman-teman ini sangat penting juga ini slide terakhir yang harus dilakukan oleh petugas front office. Ini harus diperhatikan ya. Yang pertama, cara melayani tamu. Nah, nanti harus sesuaikan apakah tamu tersebut tamu nggak diundang misalnya gitu ya. Tamu tadi undang ini contohnya apa sih? Sales gitu ya. Sales itu kan nggak diundang, tidak ada janjian terlebih dahulu gitu kan, biasanya sales seperti itu. Nah, nanti bermacam-macam nih cara pelayanannya gitu. Tapi yang jelas tetap harus profesional ya. Petugas front office ini harus profesional. Kemudian yang kedua cara terima telepon ya. Cara telepon masuk, cara menerimanya tuh seperti apa. Nah, itu dan sudah ada ilmunya juga lah gitu kan. Seorang petugas front office itu insya Allah sudah memiliki keterampilan cara-cara menerima tamu ketika menerima telepon itu harus seperti apa gitu ya. Kemudian etiket pelayanan ya, cara melayani tamu itu seperti apa, manfaat etiket pelayanan itu seperti apa. Jangan sampai kesannya pelayanannya tidak baik yang kemudian membawa sesuatu kesan yang nggak baik juga terhadap perusahaannya atau organisasinya gitu. Kemudian selanjutnya kualitas pelayanan ya, kualitas pelayanan ini harus diperhatikan gitu kan.
apakah tamu tersebut udah terpenuhi kebutuhannya, hajatnya begitu ya, atau malah dicuekin gitu. Nah, itu harus hati-hati ya. Sebagai petugas front office harus hati-hati dalam pelayanan. Kemudian yang keenam, kesan pertama dalam pelayanan. Nah, ini harus betul-betul kesan pertama itu, kalau kata orang bilang kesan pertama menggoda gitu ya. Artinya adalah tampilkan kesan yang baik gitu. Karena seorang petugas front office ini adalah dia citra dari perusahaannya, citra dari organisasinya, seperti itu. Makanya harus hati-hati dalam pelayanan ya, seperti itu. Berikan kesan yang terbaik gitu ya. Kemudian yang ketujuh, macam-macam tamu dan bagaimana menghadapinya. Ini macam-macam tamu, yaitu tadi saya bilang ada tamu yang nggak diundang, ada tamu yang memang sudah janjian, ada tamu yang memang sudah beberapa pekan udah janjian, kemudian ada juga yang telat gitu kan. Nah, itu macam-macam. Ada juga yang on time gitu kan. Nanti kan terlihat nanti kebutuhannya apa nanti begitu ya. Kemudian yang ke-8, tamu marah atau kecewa. Nah, ini juga nanti harus cara penanganannya ini harus pas gitu. Ketika menangani tamu marah harus seperti apa. Kan ada juga tamu yang komplain juga. Mungkin kalau misalnya perusahaannya di bidang gitu ya. Misalnya ada seorang tamu atau apa gitu tidak puas dengan produknya gitu misalnya ya. Nah, itu juga harus dilayani dengan baik tentunya ya. Jangan malah dihadapi lagi dengan kemarahan lagi. Kalau tamunya marah, jangan dihadapi dengan kemarahan atau kecewa lagi gitu. Jangan, malah justru akan membuat suasana tidak kondusif ya, seperti itu. Kemudian yang ke-9, konflik dengan tamu. Nah, ini harus seperti apa cara penyelesaiannya? Ini ada juga ilmu khususnya gitu kan. Ada khusus ilmu menangani konflik ya. Manajemen konflik disebutnya. Nah, nanti bisa adalah ada mata kuliah khusus tentang manajemen konflik itu harus seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir, yang 10, pelayanan loket ya. Pelayanan loket ini harus pelayanan terbaik lah untuk seluruh orang-orang yang berkepentingan atau seluruh stakeholder yang orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan ya, begitu. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk pertemuan ini ya. Terima kasih perhatiannya dan salam sehat semuanya. Saya Khotimah Herliana mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.